Ya dia bilang kayak ada sesuatu yang mau ikutin aku, mau masukin aku gitu, jangan ganggu dia gitu. Karena dia tahu kalau aku tuh nggak paham hal kayak gitu. Oke lah, mungkin kakak tingkat itu memutuskan untuk kajian ini diselesaikan dulu, disudahi dulu. Tapi aku tuh lagi duduk di motor di parkiran gitu, di parkiran. Tiba-tiba tuh kayak ada yang ngecek aku gitu loh. Oke, jadi jenengan setelah itu dibawa ke kontrakan dan mengalami hal serupa lagi. Iya. Monggo. Jadi waktu itu aku dipindahkan ke sebuah kontrakan itu, kita sepakat untuk menginap satu angkatan seharian gitu biar kita aman. Nah setelah itu aku sempat tanya sama temen aku, sebenarnya apa sih gitu yang terjadi waktu kita di kampus gitu. Dia bilang ada sesosok yang ingin mendekati aku gitu. Emang seperti apa wujudnya gitu. Jadi dia tuh hitam, tinggi gitu. Dia tuh bisa aja masuk ke kamu. Makanya aku takut, aku teriak, aku takut kamu ada yang terjadi ke sesuatu di kamu gitu. Makanya biar masuk ke aku aja, karena aku udah pernah gitu. Aku udah pernah mengalami kayak kesurupan gitu. Kesurupan, kayaknya kamu belum pernah deh, jadi kayak aku takut aja terjadi sesuatu ke kamu. Setelah itu gak lama kemudian dia teriak-teriak lagi. Dia teriak-teriak lagi. Teriak-teriak lagi dan udah gak wajar. Loh, nggak wajarnya? Udah gak wajarnya, dia udah kayak histeris gitu loh. Bener-bener histeris gitu. Setelah itu kan aku diamanin kan sama temen aku di sebuah kamar. Di sebuah kamarnya temen aku yang di kontrakan itu. Dia lagi sholat. Terus aku bilang kayak, "Dok, tolong doain aku dong," gitu kan. Tolong doain aku. Dan itu aku didoain sama dia. Tiba-tiba tuh aku kayak merasakan hal yang sedih gitu. Merasakan hal yang sedih. Tiba-tiba kayak nangis. Nangis, tapi nangisnya tuh lama-kelamaan tuh kayak nangis yang amarah gitu loh. Penuh dengan amarah gitu, kayak pengen berontak gitu loh. Berontak terus teriak-teriak gitu. Teriak-teriak terus setelah itu nggak tahu terjadi apa. Tapi itu kesurupan, setelah itu aku kesurupan, tapi aku nggak sadarkan diri. Nah, kesurupan itu terjadi selama 3 hari. Berturut-turut. Waktu di Solo ya. Berturut-turut, itu kejadian berturut-turut. Jadi jenengan itu kesurupan itu mengalami hal-hal yang apa ya, mungkin yang belum pernah jenengan alami setelah temen jenengan mendoakan jenengan. Iya. Ini satu yang aneh. Didoain tiba-tiba aku nangis gitu. Iya. Aku nggak tahu ya. Aku juga masih awam waktu itu. Masih awam bagi aku tentang hal yang nggak bisa dilihat orang tertentu gitu. Kesurupan juga buat aku sangat aneh. Dan itu terjadi 3 hari berturut-turut. Berturut-turut. Nggak tahu itu yang masuk aku tuh apa aja, aku nggak tahu, tapi katanya banyak. Bener-bener banyak katanya orang yang bisa. Maksudnya nggak memanggil satu praktisi atau orang yang paham dengan hal kayaknya mereka itu memanggil seseorang sesepuh gitu di area situ yang dipercaya bisa menyembuhkan ya, istilahnya menyembuhkan orang kerasukan. Dia udah katanya udah ahli di dalam hal itu, bukan ahli sih, dia mempraktisi lah, lebih paham ya, pernah bisa mengeluarkan gitu. Dan setelah itu bapak-bapak itu mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam. Tapi bapak itu udah kuat manggil lagi kayak ustadz gitu. Iya. Karena pasti kan kesurupan sadar dong melihat seseorang kan ya, melihat orang banyak. Tiba-tiba kayak banyak banget yang nonton aku gitu. Sempat viral sih itu kejadian itu. Jadi kayak performing arts ya Mbak ya. Ada sebenarnya aku tuh kaget ya, itu hal yang
menurut aku aneh dan pertama kali seumur hidup baru merasakan hal yang gak wajar di dalam diri aku gitu. Nah, bapak itu manggil ustadz, terus itu 3 hari berturut-turut tuh banyak orang pintar yang menyambangin aku gitu, ingin berbuatan niat baik gitu. Iya, ingin menyembuhkan. Ada yang dari apa ya? Aku kayak melihat tuh ada bapak Gojek juga. Oh, sampai ojol juga turun tangan. Gojek itu juga menyembuhkan, tapi terakhir mama aku datang. Oh, akhirnya orang tua jenengan datang ke. Ya dipanggil setelah itu. Sebenarnya mereka tuh nggak berani bilang gitu. Pada akhirnya tuh mereka kepepet harus manggil mama aku. Itu ada waktu itu kejadian itu bapak Gojek terakhir yang nanganin aku. Bapak Gojek itu kayaknya mungkin dia punya keahlian ya. Katanya tuh aku keluar kayak semut gitu. Semut dari mulut. Tapi nggak kelihatan di orang biasa. Semut banyak banget. Iya. Semut banyak banget keluar. Terus ada tuh sempet ada orang nggak tahu entah itu dari bapak. Aku tuh nggak ingat. Tapi kata teman aku itu sampai ada yang masukin hantu itu ke dalam botol. Bisa dilihat. Bisa dilihat. Iya katanya sampai di foto gitu sama teman aku. Aku nggak tahu cara masukinnya gimana. Iya. Tapi Mas Robi pernah nggak sih ngalamin hal kayak gitu, kayak melihat orang bisa masukin hantu dalam situ? Ini dibalik ya guys. Gitu. Ya kan namanya waktu itu kan aku belum tahu gitu. Iya. Dan itu Mas Robi pernah nggak sih? Kan aku kan masih kayak terngiang gitu kayak Iya. ambigu banget gitu loh. Soalnya hari Pernah nggak sih? kedua kebetulan kan aku juga di situ. Oh iya Mas Robi juga ya, makasih banyak ya Mas Robi ya udah pernah bantu dalam hal itu. Jadi Mas Robi pernah nggak sih melihat? Kalau aku sendiri sih dulu itu pernah. Jadi guruku itu ngajarin pernah mendidik muridnya itu untuk memindahkan satu energi negatif itu ke dalam satu media. Kalau secara wujud wadak atau wujud fisik itu mungkin nggak terlihat ya kalau kita pakai kasat mata ya. Cuma botol itu yang tadinya nggak ada apa-apanya tiba-tiba berembun. Ya kayak itu berasap, kelihatan. katanya Iya. itu berasap berembun gitu. Iya seperti itu. Kalau yang aku lihat gitu. Emang prosesnya gimana sih Mas Robi? Kayak emang hantunya ditarik apa langsung dimasukkan ke botol? Yang mau tahu tunggu di Anggara Kasih ya. Ini menjadi konten berikutnya ya. Tunggu di Oke, Anggara oke, Kasih oke. nanti ada Jadi pembahasan tentang begitu Mas Robi. Jadi Iya. ada kejadian gimana? Ini menurut aku agak lucu Iya, ya, iya. karena aku awam dalam iya. hal-hal kayak gitu. Hantu itu dimasukkan ke dalam botol, katanya tuh baik banget. Ada yang maaf ya, tuyul, Iya. terus Iya. ya sosok kayak gitulah Iya. ya. Emang bisa ya tuyul masuk ke dalam kita? Ya itu wallahu alam, kita sebenarnya juga nggak ada yang tahu ya. Kalau Iya. itu seperti apa. Tapi Ya ada. nanti di episode selanjutnya akan ada kesimpulan yang menarik tentang pertanyaan dari Mbak Ayu ini. Oke. Sebenarnya waktu sebelum aku dibawa ke rumah dukun itu pas di Solonya tuh aku udah kerasukan hantu Cina sih, tapi cewek. Makanya aku dipanggil